Kenapa? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator yang telah memberikan kesempatan kepada kita menyampaikan diskusi yang telah kita laksanakan pada hari Jumat kemarin. Kesempatan ini izinkan kami dari kita menjelaskan tentang yang merupakan inklusif sebagai aksi nyata nilai dan peran guru penggerak dalam komunitas belajar. Nah, di sini kita kelompok 3 beranggotakan tiga orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator, lalu ada Pak Puji Imam Mutakin sebagai narasumber, dan yang terakhir ada Ibu Mia Kusmiati sebagai narasumber. Oke, untuk materi hari ini, nah ini adalah materi yang akan kita paparkan, yaitu kita akan merancang suatu kegiatan sebagai upaya mengkolaborasikan kekuatan nilai yang telah dimiliki setiap rekan kelompok. Nah, jadi kemarin waktu hari Jumat kita sudah berdiskusi panjang kali lebar terkait nilai-nilai yang ada pada guru penggerak. Di sini kita akan memaparkan program atau hal yang akan kita laksanakan di kemudian hari ini. Selanjutnya untuk mengefektifkan untuk pemateri selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Pak Imam. Nanti memasuki efektifan waktu, silakan Pak Imam untuk memaparkan presentasinya. Terima kasih Panja. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, saya ya. Sebelum nanti kita ini saya akan menjelaskan dulu nilai penggerak yang dikembangkan gitu ya. Yang pertama adalah nilai kolaboratif, dan yang kedua adalah berpihak pada murid, dan yang ketiga adalah mandiri, dan selanjutnya adalah manfaat. Jadi ketiga nilai ini yang masing-masing dari kami sudah ada, dan nanti mungkin akan dikembangkan. Kemudian lanjut Pak Richard. Kemudian ada peran guru penggerak di sini. Yang pertama adalah menjadi pemimpin dalam pembelajaran, dan yang kedua adalah menjadi coach bagi guru lain, dan yang ketiga adalah mendorong kolaborasi antara guru dan luar sekolah mungkin dan lainnya. Dan yang keempat adalah mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang selanjutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi. Mungkin kami akan menggerakkan komunitas belajar untuk menggerakkan yang nantinya. Oke, kemudian di sini ada. Mohon maaf, Pak Puji, mic-nya agak dekat ya. Oh, ya Pak. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai kolaboratif. Di sini salah satunya mungkin nilai kolaboratif yang sudah kami terapkan. Yang pertama adalah berkolaborasi dengan murid. Yang kedua adalah kolaborasi dengan rekan sejawat kerja mungkin ya. Kemudian yang ketiga berkolaborasi dengan orang tua, mungkin melalui dengan rapat-rapat orang siswa dan sebagainya. Selanjutnya berkolaborasi dengan dinas dan instansi terkait, dan berkolaborasi dengan pihak lain seperti industri, perusahaan, atau dunia industri dan dunia usaha kalau di SMA atau di SMA. Jadi bisa dilanjut. Nah, sini nilai yang berpihak pada murid, salah satunya adalah kami mencoba untuk mempelajari metode-metode yang pembelajaran yang student oriented, siswa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah selalu membuka diri untuk yang baru anak-anak, dan yang selanjutnya adalah mengajarkan anak sesuai dengan zaman. Mungkin ini ya, sekarang begini kita akan coba membuat terobosan, membuat pembelajaran yang sesuai.
Oke, selanjutnya, nah, nilai mandiri di sini lebih guru seharusnya mempunyai sikap mandiri yang agar mampu mendorong dirinya sendiri dalam mengambil sikap dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kemudian tidak menggantungkan nasib kepada orang lain. Mungkin nilai yang diterapkan atau yang diambil adalah nilai tanggung jawab. Kemudian setiap guru seharusnya dapat memotivasi diri sendiri sebelum dapat memotivasi ke orang lain. Salah satu nilai mandiri sebelum kita menerapkan atau memotivasi orang lain, kita juga harus memotivasi diri sendiri. Oke, kemudian lanjut. Kemudian nilai inovatif di sini yang mungkin akan jadi kurang yang khas gitu ya, karena nilai inovatif adalah mendorong siswa dalam pembelajaran berbasis komputer atau digitalisasi. Kemudian mendorong siswa aktif dalam pemanfaatan Chromebook atau platform Google for Education sebagai sarana pembelajaran berbasis TIK. Kemudian membuat pembelajaran menarik dengan menggunakan media digital. Oke, dilanjut mungkin. Nah, kemudian di sini berdasarkan nilai yang kami miliki atau kami sepakat merancang satu kegiatan. Di sini transformasi pendidikan berjenjang melalui pendidikan inklusi sebagai penggerak dalam proses belajar. Nah, mungkin di sini akan dijelaskan lebih lanjut. Silakan Ibu Mia. Iya, terima kasih ya Pak Puji. Boleh di slide-nya Pak Nizar. Berdasarkan tadi kesepakatan yang sudah kita diskusikan, saya ada Pak? Ada. Aman. Berdasarkan kesepakatan kemarin yang kita sudah diskusikan, nilai-nilai yang kita miliki masing-masing, kita kemarin mengambil tema transformasi pendidikan berjenjang melalui pendidikan inklusif sebagai aksi nyata peran dan nilai guru penggerak dalam komunitas belajar. Dengan latar belakang kegiatan, satu, konteks pendidikan saat ini. Yang kedua, pentingnya pendidikan inklusif. Ketiga, nilai-nilai yang harus kita miliki sebagai guru penggerak. Yang keempat, tantangan dan peluang yang kita akan hadapi nantinya. Mungkin itu latar belakangnya. Kemudian Pak Nizar. Tujuan dari kegiatan ini sendiri yang akan kita rancang itu satu, menumbuhkan budaya inklusivitas di satuan pendidikan. Yang kedua, kolaboratif, membangun kerjasama antara guru, siswa, orang tua. Yang ketiga, memahami konsep pendidikan inklusif berjenjang. Yang keempat, menginspirasi dan memberikan motivasi. Yang kelima, membangun jaringan dan kolaborasi. Keenam, memperkuat peran guru penggerak dalam Kombel. Lanjut Pak Nizar. Ada manfaat dari kegiatan itu ada bagi guru penggerak sendiri, bagi peserta didik, dan bagi sekolah, komunitas maupun sistem pendidikan secara umum. Bagi guru penggerak, meningkatkan pemahaman tentang pendidikan inklusif. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Ketiga, peningkatan kompetensi profesional. Keempat, inspirasi dan motivasi. Peserta didik, satu, akses pendidikan yang lebih baik. Dua, lingkungan belajar yang inklusif. Ketiga, pengembangan sosial dan emosional. Jadi sekolah, peningkatan kualitas pendidikan. Dua, kolaborasi yang lebih baik. Bagi komunitas, satu, peningkatan kesadaran. Yang kedua, penguatan jaringan dan kerjasama. Ketiga, dukungan yang berkelanjutan. Sedangkan bagi sistem pendidikan secara umum, satu, merupakan transformasi sistemik. Yang kedua, berbagi praktik baik. Selanjutnya Pak Nizar. Rancangan kegiatan yang akan kita lakukan itu melalui proses satu, persiapan dan perencanaan. Kemudian melakukan rapat dan izin kepada pemangku kebijakan di sekolah maupun yayasan. Selanjutnya berkoordinasi dengan narasumber. Dilanjut menyusun jadwal, lokasi, moda, kegiatan, dan sasaran atau audiens. Lalu menyusun materi, dan diakhiri dengan evaluasi dan refleksi kegiatan. Nah, metode yang kita lakukan untuk melakukan kegiatan nanti itu ada
dapat dilakukan berbagai metode ya, baik daring maupun luring gitu, antara lain workshop, pelatihan, pembelajaran berbasis project, simulasi dan role play, monitoring dan coaching, diskusi kelompok, lalu pengembangan jaringan dan kolaborasi. Lanjut, Anijan. Nah, dari kegiatan yang kita ambil, kita ada latar landasan teorinya ya Pak. Jadi ada prinsip pendidikan inklusif itu seperti apa, definisi peran penggerak, guru penggerak itu seperti apa. Lanjut, Anijan. Komunitas belajar itu landasan teorinya apa, kemudian motivasi intrinsik dari kegiatan itu seperti apa, serta pengembangan profesional berkelanjutan. Nah, itu mungkin landasan teori yang melatar belakangi kegiatan yang akan kita lakukan. Lanjut, Panijan. Rumusan masalah yang akan kita hadapi itu mungkin yang dapat nanti kita angkat dalam kegiatan itu bagaimana konsep dan praktik pendidikan inklusif dapat diterapkan secara efektif di berbagai jenjang pendidikan, baik dari PAUD sampai ke SMA ya. Yang kedua, apa saja nilai kunci yang harus dimiliki oleh guru penggerak untuk mendukung pendidikan inklusif. Yang ketiga, bagaimana peran guru penggerak dapat diperkuat dalam Kombel untuk mendukung transformasi pendidikan inklusif. Yang keempat, apa saja tantangan yang akan dihadapi dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif di sekolah dan bagaimana cara mengatasinya. Terakhir mungkin, bagaimana membangun jaringan dan kolaborasi antara guru, sekolah, dan komunitas untuk mendukung pendidikan inklusif. Nah, mungkin ini dokumentasi kemarin. Jadi nanti untuk produk akhirnya mungkin ya Pak, kita dalam kegiatan yang akan dilakukan itu produknya bisa modul ajar atau keterampilan guru dalam menggunakan IT dalam pembelajaran itu sendiri, baik berupa aplikasi-aplikasi yang dapat diterapkan di pembelajaran. Mungkin itu rencana yang kita akan lakukan ke depannya, Kombel baik di tingkat PAUD maupun SD, SMP, SMA antar sekolah gitu, Pak. Mungkin itu sekilas dari kegiatan yang akan kami lakukan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Pak Puji dan Ibu Mia yang sudah memaparkan hasil diskusi kita kemarin. Nah, ini mungkin sedikit dokumentasi yang kita laksanakan waktu hari Jumat kemarin, dan mungkin ini kurang masuk dengan kesepakatan belajar tadi ya Pak. Kalau kesepakatan belajar tadi kita jangan ada yang sedih. Nah, ini wajah saya sedang lagi pusing gitu. lagi pusing ini, dan mengingat pas Bapak nge-screenshot pas saya lagi pusing. Terima kasih fotonya. Nah, itu yang pelaksanaan kemarin ketika sedang melaksanakan diskusi yang cukup panjang dan alot. Oke, jadi untuk selanjutnya kesimpulan Pak. Ya, nanti ya kesimpulan nanti Bu. Nanti aja terakhir. Untuk sekarang mungkin ada sesi tanya jawab Bu. Ya, kami diberi dulu kesempatan satu dulu ya Bapak Ibu untuk ininya. Kalau misalkan nanti masih ada waktu, kita akan tambah lagi waktunya, ada kelompok satu lagi. Nah, itu mungkin silakan siapa yang pertama yang oh Ibu Siti ya, Ibu Siti. Nanti kita konsepnya pertanyaan dulu, nanti jawabnya barengan ya. Yang jangan satu ya. Jadi 3 pertanyaan kita simpan dulu, nanti dijawab sama-sama bareng-bareng. Nanti ada pertanyaan yang hampir sama, nanti kita bisa bareng-bareng jawab-jawabnya. Oke, silakan Bu Siti untuk pertanyaan pertama. Masih ingat Bu? Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ingin saya tanyakan itu tadi di awal dijelaskan bahwa salah satunya itu mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, bagaimana rancangan dari kelompok 3 itu untuk mewujudkan kepemimpinan murid?
diantaranya. Terus saya punya nyambung itu ibu bapak untuk kelompok 3, saya itu punya kasus juga di sekolah itu bagaimana menanggulangi anak yang inklusif sama reguler itu disatukan untuk mewujudkan yang tadi itu kepemimpinan murid agar yang inklusif sama yang reguler itu sama-sama mendapatkan hak yang sama gitu, memperlakukan yang sama. Seperti itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua mungkin masih ada tanyakan Ibu Gina ya? Ibu Gina apa enggak? Satu kelompok dengan Bu Siti tidak apa-apa. Oh, hal yang lain ada nggak? Kelompok yang lain? Bu Siti tadi kelompok berapa, Bu? Kelompok 2, Pak. 2. Kelompok 1 ada nggak? Kalau nggak ada boleh nanti Bu Dina juga. Bu Dina, oh ya, Bu Dina dulu ya. Bu Gina dulu ya. Bu Dina mohon maaf ya. Mangga Bu Gina. Terima kasih Pak Panijar. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 tadi ada pendidikan inklusif ya. Yang dipertanyakan bagaimana tadi kan ada kolaborasi ya, bagaimana berkolaborasi dengan guru lain untuk memastikan semua peserta didik mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Oke. Ya. Oke, mungkin sementara dua pertanyaan dulu ya. Nanti kalau misalkan masih ada waktu kita sambung lagi. Oke, bentar Pak Haji kedap. Iya. Oke, untuk sesi jawaban mungkin untuk yang pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Bu Mia langsung ya. Dan pertanyaan kedua dari Bu Gina bisa oleh Pak Puji. Siap ya? Oke. Iya, siap. Ya, sudah siap jawabannya? Iya, Pak. Oke, silakan. Perlu disampaikan lagi pertanyaannya Bu atau sudah cukup? Udah ada. Oke, mangga Bu. Terima kasih tadi dari Bu Siti ya. Jadi mewujudkan kepemimpinan murid dari kegiatan komplek kita ya, gitu ya Bu ya tadi ya. Jadi dalam kegiatan memang kita sasaran itu kan bisa guru ya Bu ya, bisa guru gitu. Cuma nanti dari outputnya, dari hasil yang kita sudah rancangkan itu nanti akan diterapkan dalam bisa berbentuk modul ajar gitu yang bisa nanti berpihak kepada murid, dan di dalamnya itu kita bisa jadi anak objeknya jadi anak